Bagaimana penanganan dan evaluasi atas kasus keracunan MBG yang kembali terjadi dan menimpa siswa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini? Kita akan langsung bergabung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Dr. Abdul Hakam. Halo, selamat sore, Dr. Abdul. Selamat sore. Baik, dengan Souza dan Nisrina di studio. Dokter, kami ingin konfirmasi lagi terkait dengan laporan yang diterima. Jadi, sebenarnya, dokter, awalnya ada berapa jumlah siswa yang mengalami keracunan dan per sore hari ini apakah ada perubahan terkait dengan datanya, serta gejala yang paling umum dialami oleh para siswa ini apa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa sekitar lebih dari 400 anak-anak itu keracunan. Berapa yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kondisi. Jadi kemarin di SMA tersebut itu sudah dilakukan pemantauan dari pagi sampai sore. Situ didapatkan sekitar kurang lebih 119 anak itu harus dilarikan ke rumah sakit. Kemudian setelah dilakukan evaluasi di rumah sakit, ada RSUD, kemudian Martirahayu, RSI, kemudian Aisyah, Sarkis, Kartika, dan Nur Sipa. Ada sekitar 6 rumah sakit yang menampung adik-adik kita yang dalam hal ini ada kemungkinan dicurigai makanan yang dikonsumsi tersebut mengakibatkan ada gejala-gejala yang mengakibatkan adik-adik tersebut ada gejala-gejala yang paling dominan adalah muntah terus-menerus, pusing yang hebat, seperti terlihat di televisi tersebut. Kemudian anak-anak tersebut lemas, sehingga harus kita laksanakan pengobatan ataupun pemantauan dari anak-anak tersebut. Terima kasih. Ya, Dokter Abdul, hingga sore hari ini lantas masih adakah siswa yang dirawat serta juga bagaimana kondisi dari para siswa ini? Ya, pemantauan kami di Rumah Sakit Umum Daerah itu ada sekitar 33, kemudian sudah dipulangkan hari ini lebih dari 10, kemudian di rumah sakit yang lain seperti di Rumah Sakit Aisyah itu dari sekitar 14 itu dipulangkan 12, kemudian dari rumah sakit yang lain-lain itu rata-rata sudah dipulangkan hari ini. Sehingga paling tersisa di bawah 10 di seluruh rumah sakit di Kabupaten Kudus yang kemungkinan besar paling besok sudah dipulangkan semua. Karena paling gejala yang tersisa adalah nyeri yang hebat. Ya memang ada pada adik-adik perempuan itu juga bersamaan dengan menstruasi. Jadi kita pantau aja dulu nyerinya itu gara-gara menstruasinya kebanteran atau mungkin memang itu efek dari kuman yang dimakan kemungkinan kemarin itu. Terima kasih. Baik, Dokter Abdul, kalau begitu untuk terkait dengan penyelidikan atas kasus keracunan massal ini, seperti apa update-nya dari dari pihak kesehatan Kabupaten Kudus? Apakah memang makanan yang dimakan oleh para siswa ini berasal dari satu SPPG dan menunya apa ya kemarin? Ya, kita kan pertama harus berdasarkan kemungkinan yang ada. Yang jelas memang sekitar 400 anak tersebut itu kan setelah kemarin hari H-1 itu makan makanan-makanan tersebut. Untuk kepastian penyebab dari yang berhubungan dengan penyakit tersebut, kita sudah melakukan pengambilan spesimen baik itu muntahannya maupun fesesnya. Dan feses atau mohon maaf keluaran dari bawah itu kita akan nanti melakukan semacam kultur untuk feses tersebut untuk memastikan apakah itu kuman yang disebabkan, yang mengakibatkan anak-anak tersebut itu terjadi gejala-gejala pencernaan tersebut. Jadi kita memang semua rumah sakit yang katakanlah yang memeriksa pasien-pasien tersebut dilakukan pengelolaan standar
dengan cara memeriksa feses ataupun muntahan tersebut untuk memastikan apakah penyebab tersebut itu faktor yang berhubungan dengan katakanlah makanan yang disediakan di H-min sebelumnya. Terima kasih. Baik, ya Dokter Abdul, saat ini terkait dengan penyebab keracunan massa yang dialami oleh para siswa di Kudus ini masih terus didalami. Lantas apakah sejauh ini akan dilakukan evaluasi pengetatan pengawasan di dapur-dapur SPPG terutama yang ada di Kudus ini, serta juga akankah diberikan sanksi jika terbukti bahwa keracunan massal yang terjadi ini disebabkan oleh makanan yang tidak layak santap begitu? Ya, kami pasti berkonsultasi dengan Bupati dan Wakil Bupati sebagai pimpinan tertinggi di Kabupaten Kudus, kemudian dengan Dandim dan juga dengan Dispora yang berhubungan dengan penyedia SPPG ataupun yang berhubungan dengan penyediaan MBG tersebut. Jadi dari Dinas Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak bisa menyampaikan langkah-langkah berikutnya. Yang jelas dari kami akan melakukan koordinasi dan dibimbing oleh Bupati supaya kegiatan MBG ataupun makan siang tersebut bisa betul-betul itu lebih higienis dan kemudian bisa lebih berdampak terhadap kesehatan anak-anak didik tersebut. Jadi mohon maaf, kami mungkin secara normatif menyampaikan tersebut karena faktor yang harus dikoordinasikan kan begitu banyak. Di Kudus kan ada sekitar 80 SPPG. Baik, kalau begitu kami akan kawal terus terkait dengan bagaimana nantinya hasil evaluasi dan tindak lanjut atas kasus ini. Terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Dr. Abdul Hakam untuk informasi yang dibagikan. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.